Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PMI dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Masih seputar PMI, BMI, TKI, TKW dimanapun berada, yang mana masih kebingungan mengenai barang-barang yang dikirim ke Indonesia beberapa bulan belakangan ini ya. Ada peraturan baru lagi mengenai jumlah barang dan juga barang baru ataupun lama yang kena bea cukai yang kita harus bayar. Sebenarnya kita itu nggak perlu aturan ini dan itu ya. Kita itu perlunya tuh bukti. Cepetan dong dibebaskan barang-barang teman-teman kita yang udah ditahan beberapa bulan ini. Bukannya malah semakin jelimet, semakin ruwet, semakin ribet peraturannya. Peraturan ini, peraturan itu. Katanya kemarin udah diedarkan suratnya, udah ditandatangani, udah dibebaskan barang-barang kita. Tapi nyatanya ada peraturan ini, peraturan itu lagi. Kapan mau beresnya? Keburu barang-barang yang kami kirim ke Indonesia itu busuk, misalkan makanan itu udah bulukan. Kalaupun barang-barang yang kita perlukan di Indonesia keburu hancur gitu. Apalagi yang dibongkar-bongkar, yang sampai hilang. Ini beritanya yang katanya udah direlaksasi, mendapat kebijakan. Tapi tetap aja dibatasi. Barang ini tidak boleh, barang ini harus jumlahnya segini. Barang-barang kami itu cuma barang-barang bekas, bukan mau dijual lagi di Indonesia. Apa-apa dibatasi, apa-apa dibatasi. Selain itu, impor atas barang yang dibatasi impor berupa barang kiriman PMI bisa dilakukan bertahap. Barang dalam keadaan tidak baru. Berdasarkan Kemenag 36/2023, terdapat 10 kelompok barang kiriman PMI yang termasuk dalam barang impor yang dibatasi. Misal pada kelompok pakaian jadi dan aksesoris, pakaian jadi dibatasi paling banyak 5 potong untuk barang baru dan 15 potong untuk barang tidak baru. Arif menyebut Kemenag 36/2023 akan berlaku 90 hari sejak diundangkan. Lah kok ya jadi ribet-ribet amat sih mau ngirimin barang ke Indonesia, ke negeri kita sendiri, hasil keringat sendiri, beli dengan uang kita sendiri. Kok ya susah-susah amat sih? Ini dibatasi, ini jangan, itu jangan. Sedangkan orang yang buat bisnis melenggang begitu saja. Kita yang orang kecil cuma pengen jajanin keluarga, jajanin anak, kok ya susahnya setengah mati. Kita lagi yang kena. Diatur ini, diatur itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa sih ya Allah ini Indonesia? Peraturannya kenapa untuk TKI aja gitu yang dipermasalahkan? Kami relaksasi aturan barang kiriman PMI untuk 10 kelompok barang karena teman-teman PMI pahlawan devisa kita, ujarnya. Udah deh, jangan bilang kita itu PMI pahlawan devisa, pemasok devisa terbesar kedua untuk Indonesia. Nggak usah deh bilang kayak gitu kalau masih kita juga yang ditindas, diperes. Untuk apa ngomong seperti itu? Tapi kita itu nggak dianggap. Harusnya Indonesia itu berterima kasih kepada kita karena kita orang kecil mandiri mencari uang sendiri dan membantu Indonesia.
Harusnya seperti itu kita mendapatkan apresiasi dari negara. Tapi mana kenyataannya peraturan ini, peraturan itu, dan kebijakan ini, kebijakan itu di berita dan di lapangan itu sangat berbeda. Nggak ada itu. Katanya kemarin Uya Kuya sama Zulkifli Hasan udah menandatangani peraturan itu, kebijakan itu, tapi mana? Belum ada sampai sekarang. Katanya mau dibebasin kan? Kemarin bilangnya tanggal 17 kita lihat tanggal 17 ini. Iya atau tidak? Teman-teman kita itu yang ngirimin barang udah gelisah, udah sangat kecewa, sakit hati. Karena barangnya itu tidak sampai ke alamat kita. Kita capek di sini. Kita nurut loh padahal. Dengan aturan ini, suruh itu. Kita taat kok sama peraturan apa yang ditentukan oleh peraturan Indonesia. Tetapi kenapa sih selalu dibikin masalah? Kayaknya kalau nggak mengorek-ngorek TKI itu kayaknya nggak ada kerjaan ya pihak-pihak yang bersangkutan. Sebentar ini, sebentar itu. Peraturan ini, peraturan itu. Terus menerus. Dari dulu kalah. Ini yang paling parahnya. Di tahun ini, di penghujung tahun ini nih paling parah. Barang-barang teman-teman kita itu banyak yang hilang, banyak yang dibobol, banyak yang rusak. Dan saat ini terkatung-katung entah bagaimana nasibnya. Kasian loh kami. Ada yang diacak-acak, diambilin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berbagai konten teman-teman di Taiwan, di Hong Kong, dengan pernyataannya, bukti nyata teman-teman yang berbicara bahwa baju saya hilang, bahkan sampai celana dalam pun hilang. Jadi untuk apa itu? Itu semua itu untuk apa? Bingung harus mengomentari ini semua. Kami benar-benar udah muak, udah capek dengan permainan ini semua. Entah mau bagaimana lagi kita protes. Nanti peraturan ini katanya iya disahkan, katanya dibebaskan, bea cukai free lah. Bea cukai diringankan lah, mendapatkan gratis $500 ya, $500 setiap kali pengiriman. Tapi di lapangan belum terbukti. Belum terbukti itu semua. Yang katanya email gratis, tetap saja teman-teman yang udah pulang ke Indonesia tetap bayar IMEI. Khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Karena sebagian orang yang pulang ke Juanda tidak kena IMEI